maksudnya kan kayak ayo dong kawan-kawan yang memang teman-teman bergerak di aktif di kreatif ya. bidang-bidang industri kreatif contohnya kan. Apa yang bisa kita buat di tebing tinggi ini untuk bisa mendatangkan orang banyak? Betul, Ya itu betul, tadi betul. event. Iya. Event. Iya. Orang ada apa nih di sana? Iya. Oh ini loh, ada kegiatan ini. Ada kok event-event itu Bing, kayak kemarin-kemarin tuh acara-acara di TL itu kan Iya, ada. iya, Itu iya. event ya itu. Ya Iya. salah satu ya hal-hal kayak gitu. Tapi enggak sih, mau ada event pun enggak, tebing ini maaf lah ya. Kayak memang angkringan-angkringan itu yang manggil-manggil, karena kan kayak di kota-kota Oh, itu kan gitu. kayak apa gitu. Pokoknya kata kawan aku gitu kayak mana ya? Kenapa kalian ke tebing enggak ada? Di tebing banyak bar guys. Kayak gitu kata. Ya kan bisa aku jadi- aku enggak apa kawan aku yang bilang anjing. Ya, kalian ngapain di tebing? Ini di luar dari skrip, ini di luar dari skrip. Tapi keren juga kalau event itu. Iya loh, Banyak nggak yang percaya target. kali kalian loh. Tanya aja, kalian komen aja lah. Di tebing banyak barges nggak? Aku awal-awalnya nggak tahu. Dia terus kan kawan aku di luar kota, banyak barges tebingnya. Apa tuh di boxing. Jadi kalau ditanya, ini kan aku kan pemahaman aku. Namanya aku bukan orang pintar. Iya. Aku bukan anak kuliahan. Beda masalah. Ya cuman lah, kalian bahasa kan tinggi. Iya, iya. Aku malah bisa kayak intimidasi apa, terisolir apa, nggak bisa. Pokoknya kan aku tanya kawan-kawan aku, Kenapa datang ke tebing? banyak barges katanya. Kau tahu di TL katanya. Cuma mana? Jadi dari kesimpulannya, kawan-kawan yang dari luar daerah bisa nih hubungin. Aduh. Pokoknya aku nggak tahu. Pokoknya kayak Ada. gitu. Tanya aja sama orang luar kota. Udah, kau usah munafik kayak gitu dibilang. Betul, betul. Makanya kalau dibilang bikin event apa? Kalau tiketing juga orang malas beli. Ya karena itulah biar supaya kita bareng-bareng Ya. kita mengenalin event Rebranding kreatif. ya. Ya, kita nge-branding kota kita itu ya seperti ini. Enaknya itu seperti ini. Betul, betul. Potensinya itu begini. Ya, karena ya. ya itu tadi. Dari yang negatif jadi lebih positif lah. Iya. Selamat datang di Surupa Podcast episode kesekian. Kali ini kita kedatangan lagi kawan-kawan kreatif dari tebing tinggi, teman-teman. Ada Bang Melwi Afandi dan juga Arif Kalingga. Iya. Aku mau tahu, Lingga itu marga, Bang? Enggak sayang, itu enggak marga. Jadi itu Kalingga itu sebenarnya apa ya? Diambil dari bahasa Tubuh. kalbu sayang. Bahasa kalbu. Percayalah. Udah lah, kok kayak tai belum malu. Kunci dia memang. Dengan Kunci T. daripada kelingking kayak gini aja. Iya, Asli. Kunci T. Nah, kalau dibilang per personnya ya, per individunya, aku nggak tahu mau person apa ini. Yang ku tahu cuma pemuda kreatif tebing tinggi. Karena banyak kali profesinya. Siapa nih Pak? Bang Melwi sama Bang Arif banyak kali Oh profesinya. tidak dong Pak, kita tetap Asli. satu profesi Pak. Mohon maaf. Apa satu profesinya? Sejauh ini ya kayak mana ya Pak ya? Kalau ada pemakaman ya kita gali kubur. Kalau ada pemakaman. Menyesuaikan dah. Oke. Kalau ada pemakaman kita gali kubur. Ya kalau ada yang nggak mau dimakamkan ya kita gali aja. Gali aja. Gali masalah. Nah, Aku takut kan diborgol aku pulang-pulang ini lah. enggak. Kita cut nanti. Kita borgol nanti. Kita cut. Kau aja diborgol sama sekampung gue banjir itu. Kita borgol nanti. Aku mau tanya-tanya dulu lebih banyak tentang Bang Melwi. Kalau Bang Melwi ini yang ku tahu dia adalah seorang content creator, influencer dan juga IO gitu, event organizer ya. Masa Mel? Kok kapan ada IO? Event organizer abang ini. Nggak percaya dia apalagi aku. Kok kapan ada IO? Iya nggak percaya dia apalagi aku. Tebing pakai IO lawak kali. Orang di tebing ini nikah masih di pinggir jalan sok-sok pakai IO. Halo. Oh kan nggak cuma nikah. Jadi acara-acara apa? Nanti kita jelasin ya. Ya. Part berikutnya. Suka kau lah. Malah. Nah, untuk kalau Bang Arif ini, aku tahunya Bang Arif ini bergerak di bidang agensi juga, Bang. Nah, apa agensi? Kukira aku agen prudensial. Agensi. Aduh.
Aduh kesebut. Kok kira aku agen travel. Aku tahunya influencer. Paling enggak ini adalah influencer. Sejauh ini orang tua saya masih sanggup menghidupi saya. Ya udah, kau aja kayak gitu loh. Ya. Paling kayak live di TikTok, Betul. jual Tumblr. Iya. Sama diri enggak? Kita itu kita beat teman-teman. Tapi kalau kalian jumpa di mixer ada muka aku, itu bukan aku ya, Wi, ya. Itu aku fake ya. Yang real dia ada 2 fotonya. Gitu. Kalau Bang Welwi ini kita satu-satu aja nanya ya. Yoi bang. Nah, dia juga bergerak di kreatif sosial media. Satu aja deh profesi yang abang menyebut diri abang itu apa? Sipil. Itu Pakai teknik enggak? Hah? Pakai teknik enggak? teknik sipil. Lebih enggak? Lebih enggak ya? Lebih enggak? Sipil aja. Sipil aja. Sipil aja. Sipilian. Sipilian. Games ya. Nah, sebagai sipil ini, aku mau tanya, kayak mana sih abang melihat akhir-akhir ini kejadian di Indonesia gitu? Dalam pertanyaan kau ya? Enggak, belum. Sekilas aja dulu. Pertanyaanku kayak cocok anggota dewan. Kok ke sipil kau tanya? Iya kan Dalam apa-apa, pertanyaan sipil kau. juga berhak bersuara. JR kau jadi anggota dewan ya? Ya, sipil juga berhak bersuara. Oke. Kan strata tertinggi pimpinan di Indonesia kan sipil. Dengan negara yang demokrasi sebenarnya. Asli, harusnya. Cuma kan kita diktator ya. Malaysia kerajaan, ingat ya, Malaysia kerajaan. Iya, iya. Kim Jong Un baru agak keras dia mendidik itu. Berarti Indonesia hari ini udah liberal ya. Kedoknya aja sih demokrasi menurutku. Republik, enggak, jangan dia bilang-bilang kayak gitu ya. Malaysia kerajaan. Ya takut kedan-kedan, takut diborgol. Tapi Asli, masih demokrasi kita teman-teman, demokrasi. masih. Masih lah. Pemerintah kita masih peduli dengan Indonesia. Masih ya. Masih memang, betul, Buktinya ada PKH, ada MBG. Asli, betul. Kalian nggak boleh. MBG tahu singkatannya apa? Apa itu? Melwi bergairah. Mantap kali. Melwi bergairah. Bergairah. B-nya cuma ber aja sih. Lama-lama sudah nggak pernah dia betul lah. Ya untuk periode lanjutan. Gairah ya. Bilahi kali. Takut aku. Jangan lanjing ah. Untuk periode lanjutan itu. Ya? Aman lah Mel. Masih sepak bola bang. Ada podcast minta mancing. Nggak apa-apa daripada minta maaf kau. Rumah raya aja. Ini mau aku tanya dulu. Dengan kondisi kita seperti ini, apa yang abang rasakan gitu? Kalau yang dirasakan selaku ya aku juga Aku mau korban ngasih terdampak tahu. ya. Apa itu? Mau buat story. Maksudnya? Sepotong. Pada cerita yang ambil. Kenapa kamera kan? No. Kenapa? Ya udahlah lanjut guys. Gak apa-apa, itu kau potong-potong aja video tuh. Bodoh amat. Influencer nggak apa-apa. Oh, nggak boleh lawan Influencer asli. ya. Influencer itu nggak ada. Mama aku anggota dewan anjing ya. Dia anggota dewan, tapi ya itu kan ngemis pada saat Dewan perumahan. Dewan Nggak salah kan anjing. DPR. Mama aku anjing dewan Tunggu dulu. perumahan. Kita dengarkan habis-habis dulu. Dewan Perumahan, kawan-kawan. Jadi jangan jangan dibully. capek lah pokoknya ngedit nanti capek. Suntuk dia. Dia bakal suntuk, gua buat suntuk dia. Suntuk, isinya jadi, nggak ada. jadi tadi kau Mel sipil ya? Sipil. 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 Sipil ya Pak. Aku mau tanya juga tentang ini. Aku baca-baca CV-nya Bang Melwi ini, dia ada Bantala Project Kota Tebing Tinggi. Yoi. Itu bergerak mulainya dari tahun 2020 sampai 2022. Benar. Nah, sebagai CEO founder, abang ya, sebagai yang membuat juga kan, ikut berperan juga. Nah, boleh dijelaskan nggak bang, Bantala Project itu bergerak di bidang apa gitu? Sampai sekarang masih CEO founder statusnya? Kalau hari ini untuk Bantala Project itu kita udah vakum sih. Oh, udah vakum. Tapi ya dengan pertanyaan abang tadi coba ya aku spill dikit lah. Berawal dari mana kegiatan Bantala Project itu Betul, hadir, betul. Kan? Karena teman-teman kemarin ada 5 founder yang lain, pertama juga ya masih ada lah di tebing teman-teman kita kan. Betul. Bantala Project itu lahir dari keresahan tentang isu lingkungan. Jadi hadirnya Bantala Project kemarin itu gimana cara kita untuk mengelola sampah Betul. tanpa menggunakan mesin yang mahal. Oh gitu. Mendaur ulang sampah. Daur ulang sampah pakai 3R itu ya. Pakai Reuse, reduce, recycle. Ya Satu karena lagi lah bisa tuh. kita orang tebing kan. Religius. Doakan sampah. Iya religius itu. Itu visi siap. Doakan sampahnya.
Gerak di isu lingkungan ya. Iya, isu lingkungan ada bahkan 5R ya, 5R atau 3R gitu. Aku tahu 3R sih. 3R. Reuse, reduce, recycle. Iya. Ya 3 Iya, lah, kita 3R. bilang lah 3 kan. 2 lagi tadi siapa Aib lah kita bilang. Iya. Jadi waktu itu dari banyaknya sampah, kita melihat gimana sih cara untuk mengatasi sampah ini biar dapat value Betul. dari nilai yang kotor, tapi bisa kita jual belikan Asli. dan berupa produk. Salah satu produk yang kami buat kemarin itu dari lalat BSF, Black Soldier Fly. Kalau abang tahu maggot. Maggot ya. Ya. Oh. Maggot. Ini belatungnya. Maggot itu seperti larva. Gitu. Larvanya. Larva Itu maggot. diapain tuh? Hah? Diapain lah itu? Kalau di Bali udah jadi cemilan hari ini. Iya. Di Di Bali. Jadi kalau di sini hanya fokusnya itu sebagai pakan tambahan organik. Oh. Kok bagot. Maggot kayak belatung gitu. Dia mengandung vitamin apa kok jadi Belatung cemilan? kecil-kecil itu. Nah, kalau dibilang vitamin itu kayak nutrisi, tergantung nutrisi memang. kita beri asupannya apa saat peternakan. Jadi maggot itu bisa kita kembang biakan melalui dari sisa-sisa pakan organik. Iya. Kalau di lingkaran rantai makanan dia jadi Iya. decomposernya gitu. Benar, Pengurainya gitu. Kalau kata orang kampungku sustainable. Sustainable ya. Karena jarang. Aku nggak pandai bahasa-bahasa kayak gitu lah. Ya, kan Sustainable. kampungku sustainable. Atau SMP. Ya udah. Kalau together. Gede. Layak mana layak? Aku pulang ya Mel ya. Sustainable. Jadi pakan berarti kan. Jadi pakan. Dia ada beberapa produk turunan dari maggot itu. Contoh maggot segar. Terus ada dia maggot yang dipanggang juga, di open. Wah, Ya, itu maggot segar. Beda untuk unggas. khasiatnya, Bang. Oh, Iya benar. maggot segar untuk khasiatnya. unggas. Itu untuk unggas. Maggot yang open itu untuk ikan mahal kayak koi, Arwana gitu-gitu. Burung. Arwana nggak mungkin ya? arwana, The Beatles, itu Nirvana ya. Tiba-tiba kan. Oh iya. Beda. Itu band. Iya, band itu. Etalase Kayak arwana. Arwana bisa juga. Iya, arwana. Piranha kurang tahu karena belum Jadi itu yang kau lakuin itu jalan gitu. Ada sekarang nyata gitu. ada nyata. Ada pelakunya ya, ada Saat pelakunya. itu ada kita sebagai produksi, kita sebagai pelopor ke daerah-daerah teman-teman I see. siswa. Pada saat itu kita sowan ke SMA Negeri 2 Tebing Tinggi. Waktu itu kita ngasih edukasi Edukasi untuk bahwasannya orang itu ya. dari limbah ini bisa seperti ini loh. Ternyata teman-teman. Betul. Mantap. Kok bermanfaat di tebing ini ya? Sebenarnya nggak bermanfaat ya. Dia bermanfaat kan loh di tebing ini. Banyak terobosan ya, Bang. Kok tahu dari mukanya kayak nggak ada jatnya gitu kan? Gua bermanfaat gitu. Ya, makanya ya mengingat periode lanjutan kan. Itu periode lanjut tuh kayak mana? Ya semoga jadi bisa wali kota tuh. Damn. Ke sana ya. Ada sini kayak mah pergerakan dia gitu kan. Apa Melu ini Batu. dari Kepling dulu ya, jadi wali kota. Berangkat dari Kepling. Ya dari sipil lah, lahirnya dari Sipil ya. Kalau merangkak dari Kepling kira-kira di umur berapa, Bang? Jadi ini wali kota. Ya sekarang kan nyoba Kepling kan enggak setahu nggak masyarakat lagi yang milih ya. Iya juga ya. Ya kan? Iya, atasannya ya. Iya. Camat ya. Yang penting kan kau dekat aja sih. Asli. Cepat tuh. Kalau dekat cepat ya. Tapi kan itu yang aku tahu. Iya. Ya kalau salah diperbaiki lah. Jangan aku main malah ya. Bujang. Ya nanti aku tahu. Lucu di komplek aku kayak gitu. Mana dong? Jadi lahirnya Bentala Project gitulah kurang lebih bang. Karena isu lingkungan ya. Iya berawal Gila, dari itu isu lingkungan. Sepositif itu kayak Asli, Pak. kayak kau tuh Mel sekarang ini kayak paradigma gitu kayak sih tebing ini kan Pak. Karena yang bisa kita lihat kan selain isu tuh untuk ngilap ketika nangis kan. Tisu. Dia nangis pakai tisu. Dia nangis harus pakai tisu. Oh, lupa nyetok tisu kan ibu hujan. Yang penting nyerah. Nah, jadi isu-isu yang lain juga senang lah. Bakal ada gebrakannya. Iya. Tapi sebagian anggotanya masih aktif untuk isu-isu lingkungan ini kan. Walaupun Sebagian masih ada. bentalanya cuma vakum secara gitu. Bentala projectnya itu vakum. Ya teman-teman analisanya tentang isu lingkungan masih Ya, masih ya. berkembang hari ini Betul. tanpa menggunakan mejena. Karena
Apa itu? Kok dia mentang-mentang ada di tempat roti dia tahu sama channel apa. Dekat sama Nanti Bezenda. ada dia brand Enggak ada. ada brand lanjutannya kita bawa sponsor kemarin. Bawa suntuk ya. Karena kenapa aku tanya Bentala Project? Karena kemarin itu kita habis juga banjir gitu. Nah, apakah Bentala Project juga fokus di banjir gitu? Penanganan isu-isu banjir atau gimana gitu? Karena sampah kan menyebabkan banjir juga. Jadi sebenarnya sampah ada banyak pilihan ya, kayak sampah bekas, limbah-limbah yang memang itu limbah berbahaya, Betul. terus ada juga sampah plastik, terus juga ada sampah organik, dan ya kayak kita nih sampah masyarakat. Awas sama masyarakat. Sorry ya Mel ya. Sorry ya. Oh iya. Ya maaf kok salahin gitu. Sepele-sepele kali aku mau. Kalau untuk mitigasi kayak sampah plastik itu kita ngebuat dari apa namanya? Iya. Dicari Mitigasi itu apa? Mitigasi adalah upaya untuk mengurangi risiko dan dampak. Oke. Bahasa-bahasa topika aja lah, Bang. Oh iya. Bahasanya intelektual kali bangsat, buat suntuk, benci. Kami lemah otak, Bang. Kami lemah otak ini. Bahasa apa lah? Bahasa marginal ya. Tom marginal. Marginal lagi. Marginal. Bahasa aku ngerti kali, Mel, nggak sanggup. Apa itu marginal coba? Marginal adalah proses pemingkiran atau pembatasan, betul nggak sih? Iya. Betul. Marginal tuh kayak kita nggak dilirik sama pemerintah. Oh, berarti kayak masyarakat miskin, Iya. misalnya kayak dia Termajinkan. Iya. kami nggak ditengok terpinggirkan. pemerintah. Didiskriminasikan lah ibaratnya. Jadi ya dari situ kita lahir sebagai memberi ide aja buat Betul. mereka yang nggak ada pikiran ya kan gitu. Sam. Ngobrol tuh kalau ngobrol sama Melu kayak 4 SKS gitu nggak sih? Selera, Bang. Pak Bahlil nggak mampu ini. Enjoy. Maksudnya balik lagi ya ke Bentala itu ya. Selain kita bawa isu sampah, penanganannya juga di sampah plastik itu kayak kita buat salah satu program. Ya sebenarnya program itu nggak terlalu gede ya impact-nya, tapi gimana cara kita bisa memberikan satu produk dari botol plastik jadinya tas. Oh. Dari ya tutup botol itu jadinya kayak seperti apa namanya karpet pijakan kaki keset, keset, ya. Aneh-aneh lah sebenarnya. Ya. Lebih ke situ sih. Betul, Tapi betul. dari situ kan kita coba ngebuat Itu ada duitnya itu, ada duitnya. sebenarnya itu dijadikan nggak ada duitnya. Kalau dijadikan produk dan mungkin di Bisa penjualannya jadi, bisa. Karena kan di dalam komunitas atau organisasi Zaman udah ini secanggih ini kok yakin jual-jual barang-barang daur ulang kayak gitu? sebenarnya keyakinanku cuma sama Tuhan kan. Asli. Tapi hari ini kalau ada air Memang perfect jadi aku tadi balik. Tapi ada sumpah. ya apa belajar ini. Betul, Aku betul. belajar ini. Betul. Gimana saat nanti ketemu masyarakat. Gua tahu Iya, public iya. public speaking. public speakingmu bagus gitu Iya. ya kayak apa namanya? bercakap. Iya. Tapi jangan lupa dicoblos nomor WhatsApp. Biasanya kayak gitu kan. Nah, karena aku percaya apapun sekecil apapun yang kita berikan dampaknya juga akan bermanfaat gitu. Secara berlangsungan waktu gitu kan. Pelan-pelan kecil-kecil jadi bukit gitu kan. Bukit sampah. Bukit sampah asli dibuang ke sana terus. Terus giling. TPA. TPA. Nah, jadi TPA mau kerja dia kayak. Bentala Project kemarin kita juga langsung hadir ke lokasi pembuangan sampah yang ada ke TPA di- itu? Kami ke TPA. ya. Dikasih boleh masuk. Dikasih masuk, dikasih ngeliput, dikasih segala macam lah tentang edukasi di sana. Jadi kawan-kawan, TPA kita tahun 2000 ke bawah lah kurang lebih ya. Itu 2000. sempat menghasilkan migas dari sampah yang ada di TPA Tebing Tinggi. Oh, I see. Nah, pada saat itu dari Jepang. Mesinnya. Alatnya itu dari Jepang. Nyata itu nyata. Itu nyata. Betul Bang. Oh iya. Cuma sampai hari ini itu nggak beroperasi lagi. Ya karena mungkin kendala mesinnya atau segala macam teknis. Tahu Jepang bad mood kali ya kayak. Bisa jadi kan Jepang. Karena beralih profesi dia. Yuk. Jepang Bedmood 3 kata lucu. Jepang Bedmood. Kan Nah, nggak apa-apa sih kan. tapi ya Aku salah aja loh, aku pulang lah. Betul. Mungkin kita belajar ya kan. Jadi Kau tinggi kali ilmu kami nggak sanggup. enggak ya kan Siapa sih keluar kamu?
Tinggi kali ilmu kau, mau sampai kami ke situ. Bahlil and Prank. Kan rumahmu kebanjiran aku tengok, tapi ilmu tinggi. Kayak nggak pantas gitu cara ngomong sama rumahmu yang gampang banjir itu. Jadi tunggu kawan-kawan. Ini sebenarnya aneh. Oke. Iya. Coba dipikirkan secara logistik dulu. Iya. Tebing tinggi dengan namanya tebing tinggi. Tebing tinggi. Tapi kenapa banjir? Bagaimana tebing rendah? Iya. Secara nama aja udah kontradiktif ya, bertolak belakang. Iya. Tebing tinggi Tapi kena banjir. kebanjiran. Aduh. Bagaimana tebing rendah? Aduh, Iya. Aneh kan? Capek. Ada sih narasumber yang bisa datangkan untuk menjelaskan itu kalau mau. Ada sih. Apa aku telepon narasumber yang bisa menjelaskan asal usul tebing tinggi. asal usul tebing tinggi. Tapi memang menurut aku tebing lu tinggi. Iya. Cuma kan Dulunya mulai banyak ya? pembangunan, Oh, gitu. gitu-gitu kan. Jadi rendah dia. Buktinya TL itu kan tinggi. Berarti kita kan rata lu tinggi itu gitu loh. Iya sih. Itunya kalau logistik ya Tapi kalau logika beda lagi ya. beda lagi lah Pak. Beda lagi, Itu kan secara sains kan gitu. Iya, tergantung orang yang kayak mimpin Candi gitu. Borobudur kalau kita secara logika kan kita itu semen ini. Tapi kalau kita pakai logistik kan beda. 1 hari pembangunan katanya. Nah, itulah kalau kata sejarah. Gitu. Makanya muncul semen Padang kan. Semen Padang, Holcim, Iya, Pak. 3 roda. Untung nggak semen berjenis. Jadi gitulah tentang Bentala Project. Kawan-kawan, maksudnya kita belajar dari isu lingkungan yang ada, betul. terus kita buat salah satu gebrakan yang secara positif lah. Betul. Karena daripada menunggu-nunggu gebrakan dari pemerintah ya mending kita gerak sendiri aja apa yang bisa kita gebrakan lakukan. pemerintah. Betul. Mungkin juga mereka akan tergerak ya. Iya. Kalau kita besar mereka akan tergerak, teman-teman. Jadi ya. kita Betul. beri sedikit percikan distract-nya lah biar Betul. supaya ternyata tebing tinggi ada loh anak-anak seperti ini kayak termasuk Ayub dan Bang Robi. Asli. Ya, betul. Maksudnya seperti ini kayak mana? Ya seperti Kau menghina. teman-teman yang Peduli. ada Peduli dengan isu kegiatan hari ini. Enggak, Kita nggak ada hina. enggak. Kita enggak ada menghina. Pemerintah baik, pemerintah baik. Yang penting kita coba ngajak berpikir bareng-bareng. Betul. Lah berpikir sendiri Daerah kita ini. Dia tadi kata-kata kau tinggi kali semuanya kan wala. Slow. Kita mengajak, ayo, pikirkan secara logika, ayo. Oh, ya kok logika? Logistik aja nggak sumpah. Ada kok. Ayo. Bisa buat tadi Kita mengajak itu. apa tadi imigrasi ya? Apa tadi? Mitigasi, Mitigasi. pencegahan. Kata-kata baru. Ya, masukkan ke ini. Nah, beralih ke Bang Arif ini. Aku mau tanya juga karena yang ku tahu Bang Arif ini influencer. Nggak ada, nggak nyata tuh semua. Sipil. Nggak sipil juga sih. Apa ya kok dibilangnya? Apa? Gimana cara mendefinisikan abang ini sebagai sosok seonggo atau apa nih? Sih sejauh ini kayak aku bukan influencer, bukan sipil juga. Enggak, karena kan sipil kalau punya karir tuh sebut apa? Sipilir. Untuk nggak diganti ya, nggak diganti huruf vokalnya sipilir. Yo. Pilir. Iya, anggaplah sipilir. Kayak sipil. Gini aja lah kawan-kawan. Iya. Kalau penyakit beda lagi. Beda boring. Kalau penyakit beda lagi. Tapi kok penyakit beda lagi. Beda lagi. Oke, aman. Oke. Silakan, Pak. Astagfirullah. Apa bang yang ini? Kalau kita mendefinisikan, karena banyak kali pekerjaan abang ini masalahnya. Oh, ya karena kan kayak mana ya? Di mana ada orang kaya situ aku datang. Asli, asli. Kayak di mana aku tahu ada bobo orang kaya, di situ aku datang. Ya, menjilat-jilat aja sih kalau kerjaan aku ya. Jadi ada salah satu kalimat kalau orang jual minyak wangi. Nah, Kita ikut. aku nggak setuju sama kalimat itu. Kenapa, Pak? Enggak, ini sorry ya kalau misalnya dia lari dari topik ya. Coba apa-apa. kemana sih? Orang kan ada bilang kan, kalau kita berteman sama orang tukang jual parfum, kita ikut wangi. Nggak ada itu di Tanah Lapang itu banyak jual parfum keliling. Bobok kali ketiganya. Jujur aku bilang, nggak ada. Hah? Aku bantah. Terus aku minta maaf lah sama pepatah-pepatah yang pernah mengeluarkan itu ya. Itu di Tanah Lapang itu ya. Satu hari itu jual minyak wangi itu banyak anjir. Oke, siap. Bobok kali ketiganya bos. Maksudnya? Bobok kali ketiganya sumpah. Sumpah bobok kali ketiganya. Oh iya, bukan ngejek enggak. Karena pun ketiak awak baunya. Astagfirullah. Cuman awak kan langsung kayak, "Itulah aku pulang aja kali ya," kayak gitu. Enggak. Tapi jangan ada kata-kata itu lagi kalau kita berteman sama tukang minyak wangi.
kontradiktif lah ya. Iya. Ada yang memang benar-benar, Sebenarnya ada yang memang sebenarnya banyak sih gua sama kata-kata itu, kata-kata sesuai ya, nggak nggak relate sesuai. ya kan? Kayak kita kalau berteman sama orang kaya, kita ikutan kaya apa? Kita berteman sama orang jadi kacung. Asli. Betul. Nggak setuju awak kan? Betul, Hah? betul. Setuju. Nurutin moodnya orang kaya coba. Ya. Enggak lah. Nggak ngaruh, nggak ngefek. Udah orang kaya banyak bipolar. Iya. Enggak. Jadi banyak kata-kata itu sebenarnya nggak cocok sih, nggak Betul, relate lagi. betul, Mungkin dulu betul. iya relate gitu kan. So, kayak kita harus berteman dengan orang kaya biar kita jadi kaya karena kayak Betul. dapat project. Sebenarnya nggak Mungkin gitu. Kalau di zaman sekarang diganti ya. Kita harus berteman dengan orang kaya. Jilat terus. bukan aku. Betul. Apa project kita, Bang? Merokok dulu kali ya. Deg-degan. Aspal. Itu betul. Mama di mana, Mama? Doain anakmu ya. Aduh. Apa lagi yang deg-degan lu aku? Enggak, secara deskripsi aja, Abang pengen disebut sebagai apa gitu? Sebagai ada kali enggak aja, nggak ada disebut kayak mana-mana. Profesinya. Profesi ya, ya kayak mana ya? Kalau profesi aku nggak setuju sama nama-namanya freelance tuh nggak setuju. Nggak setuju, Cuma Bang. lebih cocok kemarin kawan aku bilang aduhai sih. Aduhai. Agen dunia akhirat. Jadi kata kawan aku gitu karena kayak, misalnya kayak kawan aku butuh apa, aku ada. Contoh kayak, Betul. Yip, ada nggak HP second? Terus cari. Oh, gitu. Ya, Yip, ada nggak sih yang second? Ya ada semua. Tapi kalau misalnya, ada nggak? Pak, Ada kode itu ya? Iya. ada sih. Semua bisa ada, Pak. Nah, kalau kalian yang lagi nyari, bisa hubungi saya. Nggak tahu konteksnya apa yang penting. ada sama Bang Ari. Ya sebenarnya kalau ada kemauan semuanya bisa. Betul. Ada kemauan semuanya bisa. Semuanya bisa. Jadi Tergantung buat kemauan. orang yang lihat video ini kan kayak ada lanjutannya ya kan? Betul. Ini apa sih maksudnya? Ini Ada call to kemana sih? actionnya ya. Ini Bikin kemana sih? Gitu? Ini kau aja ngomong kelanjutannya. Aku udah stres ini. Tapi selain kita sebutnya agen dunia akhirat, Bang Arif ini juga punya beberapa usaha gitu ya. Gak ada aku punya usaha. Di Itu sini semua- ada. Itu semua usaha orang. Aku tengok di sini ya kawan. Jangan. Itu semua usaha orang. Usaha orang. Usaha orang. Cuma Abang sebagai ininya, pengelolanya. Bukan. Jadi Atau kita kayak ikut invest juga. bukan ikut invest sih, lebih tepatnya kayak kok gabut nggak? Oh gitu. Mau nggak suruh-suruh kan kayak balik lagi ke tadi kita berteman dengan orang kaya adalah Bukan Iya. kita jadi kaya, tapi tidak kita jadi saya jadi kacau. kayak kau ada kegiatan Rif? Nggak ada Pak. Mau nggak jadi saya suruh? Gas. Ya udah. Iya. Pak boleh nggak saya letak nama usahanya di bio saya biar saya kayak keren gitu. Iya. Kayak gitu. Awak mau bikin open endorse gini-gini nggak laku. Tahu lah tuh begini. Asli. Mahal ya? Bukan bang, kami kirimin bang ya, tapi jangan minta fee yang Iya. pokoknya jangan mahal-mahal. Iya, Allah. Itu berawal dari pengalaman mungkin ya. Dari situ aku punya niat kayak kalau misalnya ada orang mau endorse kayaknya nggak usah aku minta lagi duitnya ya. Barangnya aja berarti. Iya sama didoakan lah. Iya. Gitu. Ya betul. Kayak gitu. Jadi ya gitu sih. Betul sih Bang. Kalau kau bilang profesi nggak ada. Jadi jatuhnya kayak ya di mana ada orang kaya di saudaraku. Oh, gitu. Maksudnya kok kayak Bukan karena kaya, bukan nanti pengen kaya. bukan, pokoknya orang kaya yang aku tahu dia kaya. Misalnya gini kan, nongkrong nih misalnya di satu kafe nih, kan kayak di kafe-kafe tebing itu kan ada emang kafe-kafe tempat orang kaya duduk. Betul. Ada yang Aku sebut satunya koktong. oh jangan lagi. Koktong. Orang ngopi di situ bukan karena mau ngopi, nunggu mobilnya. Nunggu mobilnya. Ada mau harta orang di situ. Asli. Nah, itu memang nggak perlu lagi apa udah gitu. Aku tanya anak-anak stand up, mana tempat yang nggak kalian sentuh? 2 tempatnya, samping-sampingan, Lims Hotel sama Koktong. Oke. Tak tersentuh itu kawan-kawan. Apa memang itu tersohor di tebing. Asli karena memang udah ikonik juga kan. Betul. Jadi kalau misalnya tempat duduk orang kaya itu ya aku selalu datangi. Jadi kayak walaupun kayak berapa kopinya di situ 35, 40. Kalau misalnya uangku tinggal 48 ya udah kan 3.000 lagi masih bisa gitu kan. Ya udah aku dulu. Parkir ya. Parkir. Kalau tempat-tempat mahal jangan ada parkir Pak. Nggak ada parkir. Karena malah kayak tukang parkir udah gratis kita dilayani lagi gitu. Sama tukang parkirnya. Beda sama yang bayar. Kalau yang bayar udah bayar, tapi dia munculnya pas udah mau pulang. Oh tiba-tiba muncul, penting ya kan? Udah kayak kuyang. Tapi iya, lanjut lah. Jadi itu kalau kita dulu sama di tempat orang kaya, nanti kan kayak pura-pura minjem mancis. Betul. Pak boleh, Pak mancis kita ada gitu kan. Pak boleh minjem mancis ya? Tak tadi saya dengar ngomong ini Pak ya. Iya.
boleh ikut Pak. Ya udah gabung-gabung, besoknya ketemu lagi. Betul. Ya puji-puji aja. Terus bapak keren kali hari ini, betul lah. Tadi pinggang bapak bagus, sepatu bapak. Pas sebenarnya jelek ya bapak itu, bukan? Betul, Rupa gitu loh. Tapi kita puji aja. Tapi kan sebenarnya pendekatan itu masing-masing orang beda-beda. Tapi kalau orang kaya suka dijilat. Betul. Itu aja sih intinya. Haus validasi ya. Orang lebih pengakuan. kemana? Area paha atau apa? hanya saya yang tahu. Ya. Jadi kalau orang kaya kan masih suka dijilat gitu loh. Ya nggak usah munafik ya. Walaupun orang kaya dia bilang, aku tahu kok mana yang jilat mana enggak, jangan percaya. Iya. Nggak tahu dia itu. Nggak tahu. Itu gaya-gayaan aja ngomong kayak gitu. Betul. Gaya-gayaan aja. Tapi yang tahu menjilat itu nggak hanya ke orang kaya sih. Jadi Kekuasaan juga. orang yang berkuasa udah pasti berduit. Pasti berduit. Lucu lah ini. Ya, tapi kan kayak kita ini apa bisa menjilat? Bisa aja Mel. Contoh. Ya contoh misalnya ada yang berkuasa nih kita dekat-deketin gitu kan, kayak ya udah pura-pura ngadu kita di sini kayak gini, di sini kayak gini, kan kita kayak ini rupanya bermasyarakat ya. iya. Kan kayak gitu. Ini kan pengalaman. Iya. Kayak gitu bisa aja kita adu-adukan begini, oh kau mau nggak jadi humas kata gitu. Oh Ada prospek di situ ya. Iya, humas desa Betul, gitu-gitu masuk. bisa aja informan. Iya. Kibus-kibus. Bisa aja. Nggak apa-apa, nanti Aib bilang kok. Ya, kalau hilang, maaf. Aku bersama YME. YME. Yamaha Enjoy. Yamaha Enjoy. Keren. Aku dapat kata-kata baru ya. Yamaha Enjoy. Keren. Itu aja sih. Pokoknya di mana ada orang kaya di situ aku intinya Asli. itu. Gitu. Beda dia langsung bawa orang kaya itu kayak beda baunya gitu. Bawa duit. Casablanca ya? Enggak sih, Lebih walaupun apa? orang kaya nggak mandi baunya beda loh. Keringat orang muda itu beda loh. Tak ada bau-bau yang kayak di toko parfum itu. Nggak ada. Apalagi udah parfum keringatnya bau, ngeblend. Iya. Tahu ngeblend. Terus dia bilang, Om ini best seller loh Om. Iya, ini best seller. Tak beli pebel itu. Ini best seller. Rupanya itu yang harus laku. Kenapa bukan harus best seller? parfum sih? Hah? Kenapa harus Tapi tadi kamu bilang tadi yang tadi kalau Ya kita gitu, berteman patah sama itu. orang. Oh, iya, itu konteksnya konteksnya itu. Setuju aku. Oke. Itu aja sih Pak profesi saya. Pokoknya di mana orang kaya sudah aku lah, itulah intinya. Ya. Kita balik lagi ke Bang Melwi. Dari CV juga ya, karena informasi CV, iya. jujur kita jarang nongkrong. Iya, benar. Kita baru ketemu, baru kenal juga, dan alhamdulillah mau ngisi-ngisi ke tempat kami. Emang nganggur. Iya, Namanya nganggur kan. jadwalnya padat kali. Info Pak. project. Kita nganggur. Wedding boleh lah. Asli. Nah, kita juga ada nasi kotak kok, tapi nasinya nggak kotak lagi. Bisa langsung ngomongin Aib. Pakai paper bag. Paper bag ya. Udah kayak MBG kalau udah paper bag. Aduh, telepon nama aku lah tuh. Sipil. Oh, dipilir. Sipil. Lanjut Pak. Ini Bang Mel. Aku mau tanya lagi. Aku baca-baca juga di CV-nya Bang Mel itu katanya pernah membantu juga pengembangan Kota Tebing Tinggi setelah adanya jalan tol. Oke. Nah, sebelum adanya jalan tol, aku pengen tahu karena pendatang juga kan dari Aceh. Aku pengen tahu sebelum adanya jalan tol dan setelah jalan tol ini, Kota Tebing Tinggi ini beralih fungsi kah, beralih tujuan kah, membranding diri kotanya itu sebagai apa gitu? Oke, Bang. Jadi sebenarnya pengalaman yang di CV itu ya aku dan teman-teman yang lain pernah melakukan kajian strategi tentang tata letak ya. tol itu ya. Oh ya. Pasca tol itu sebelum dibangun sampai sesudah dibangun. Oh gitu. Yang anehnya sebenarnya perencanaan itu kemarin kajian itu ada setelah tol sudah dibangun. Oh gitu. Jadi kami telat gitu. Tapi ya walaupun itu kita bisa menguji kan Betul. impactnya setelah Iya. tol itu terbangun. Iya. Itu ada di salah satu dinasti mungkin ya. Dinasti. Bukan dinasti ya, tapi dinasti. Sensor, kita sensor. Ya. Karena semenjak adanya jalan tol ini, perekonomian di jalan yang di samping-samping jalan tol itu mulai menurun. Gitu. Wajib pasti dong. Pasti. Bang. Beralih fungsi, ekonominya jadi lebih berkurang gitu. Benar. Itu pasti. Nah, apakah brandingan Kota Tebing Tinggi ini masih sama seperti sebelumnya gitu? Emang Kota persinggahan. sebelumnya apa? Bukannya kota pendidikan. Kota pendidikan. Iya. Kapan tuh ini kota persinggahan? Kalau aku sih lebih ke kota KNTL.
Kental bisa teman-teman, kental bisa. Kita lahir dari sini. Ini kota yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat. Ada istiadat. Iya, ada reo. Reo udah bukan kita kayaknya. Ada jarak kepang. Sama tari serampang 12. Iya, kita jangan melupakan jas merah itu kan. Jas merah. Apa sih? Coba buka jas merah. Selain warna hitam, jas merah juga ada coklat. Jas merah. Jas merah. Jangan melupakan sejarah. Jas merah. Jas merah singkatan terkenal. Nggak mau bahaya, nggak mau aku Apa artinya? nggak usah lah tanya aja sama Safari Coba jas merah apa? nggak usah lah jas wisuda udah. Ya sebenarnya ya balik lagi di CV itu segala aktivitas yang pernah aku lakuin coba aku buat di CV Oh, itu gitu. kan. Jadi biar supaya juga ya mana tahu ada diskusi teman-teman yang lain bisa gini loh. Bukannya gini kalau loh. kayak buat pamerkan CV kau tuh caper enggak ya? Enggak, itu karena yang udah aku lakuin, aku coba. Soalnya aku sih nengoknya gitu, kayak ini cari perhatian kalian anak biar kayak dibilang apa di CV. Gitu. Kalau CV kuku panjang ya dua paragraf lebih itu. Ya karena kan CV yang paling potensial ya yang kita tunjukin. Betul. Kalau kita Menarik tiap hari nongkrong kan nggak mungkin dibuat di CV itu Bisa aja sih apa nongkrong kayak apa, daily apa namanya? kayak apa ya kayak hunting itu bisa aja lu. Padahal nongkrong aja ya kan. Iya, itu kan bayar anjir. Kamu lucu kau. Ya aneh juga kan minum segelas nongkrong sampai 4 jam. Kalau 4 jam wajar. Iya. Nah. Itu gak relate sama orang Aceh sih bang. Oh iya, dia Kami pesan kopi pancung lagi. Kopi pancung itu setengah. Hmm. Duduk sampai dari jam 10 pagi sampai jam 4 subuh. Itu ada ya? Ada bang. Karena culture di Aceh memang ngopi. Ngopi kadang-kadang Tapi datang itu kawannya. ngopi culture-nya. Betul. Kalau tengok setiap bulan ada kafe shop buka, langsung coba. Ada aja buka kafe shop ya. Apa berapa sih penduduk tebing gitu Betul, kan? betul. Pendapatan per kapita berapa Betul. sih? UMR berapa Ada sih? aja. Apa sih tempat yang gaji UMR selain showroom? Itu mesti tembus target. Betul. Nggak tembus target innalillahi. Hah? Tapi kafe shop buka aja. Banyak. Kau tahu sempat buka tuh ada gade-gade lah gitu kan. Mereka itu begini kan. Jadi kopi maksudnya. Mana ada gade kopi itu ada gade buka tuh. Kalau di Medan kan dia satu area dia tuh gade Iya, semua. iya. Sampai ada Ternata, ya. sampai ada emoticon gadai. Kita datang ke tempat itu udah pasti tujuannya untuk itu. Iya, kalau kata area situ gitulah. Contoh kayak kita lah di area Tamrin, otomatis kita mau cari makanan. Karena kan Tamrin banyak makanan. Betul. Di Medan tuh ada kayak gitu juga. Kita pasti menggadi. Gadi gitu. Dari masukan teman-teman artinya kan kota kita lebih cantik kalau ada perencanaan yang memang lebih spesifik. Contoh, Betul. tempat Tamrin misalnya area UMKM. Iya. Iya, jadi relokasi Tempat sih. ini ada Iya, Penari-penari kalau kita mau striptease. makan nggak ada. Bang. Kita itu kota ramah anak. Ramah anak. Nggak bisa kita bikin kayak gitu. Sama orang tua. Mana ada? kota layak anak. Layak anak. Yaudah maaf ya kalau salah. Ayo mana awak si pilir. Kalau salahnya biasanya itu. Benar. Tapi ya maksudnya kan kayak kalau kita pengen ini malam minggu nih, aku boring nih, pengen mau neo-neo yang akustikan di mana Betul. gitu. Ada daerah yang memang tempatnya untuk Betul. gitu. Ya. Keren ya? Keren sih Ya, kayak di, jadi- kayak di luar negeri di Pineng. Betul. kayak gitu. Betul. Di Pineng ada kayak gitu. Kan kawan aku nggak pernah kawan sanggup ke Pineng. Tapi kalau udah ngebet kali kan birahinya nggak muncul, kupineng lah kau. Kupineng lah asli masuk deh. Hati lah. Ngomong keluarga lain yang tahu. Tapi setelah pasca dibangunnya jalan tol gitu, Yoi. ada beralih nggak fungsi Tebing Tinggi ini sebagai kota? Karena aku sempat dengar dari Bang Melwi kemarin nyebutnya kota Tebing ini kota event gitu. Iya. Mau beralih ke situ kah gitu? Sebenarnya bang, ini dalam Ini dari sudut pikiran pandang- kacamata ya, sudut kacamata yang minusnya berapa nih? Lupa kemarin kan. Dari pandangan kacamataku sih, dengan kondisi kota yang memang pengaruh transportasi itu sudah berkurang ya, Berkurang, karena betul. akses dari jalur utama ke tol itu kan orang mengingatnya kayak dengan kita menggunakan tol akses kita lebih cepat ya, tapi kan nggak semua orang bisa Betul. pengen ke Iya. tol itu karena ada finansial kita kan beda-beda gitu. Iya, Tujuannya betul, beda-beda, betul. nggak semua pengen dari tol aja, dari ini aja gitu. Dengan adanya tol tuh otomatis Tapi orang mau sesusah apapun pasti pakai tol. Iya, Pasti sesuai diusahain dengan itu, kebutuhannya. diusahain itu. Karena lebih cepat ya. benar. Gitu, Gak tahu sih terkadang ya, maaf ya aku potong Iya. ya. Kalau lebih cepat kadang nggak. rame juga gitu.
Enggak juga sih, tergantung supirnya kan. Tergantung jokinya. Kalau jokinya cepat-cepat aja bawa. Asli. Nah, kalau dibilang perubahan potensi itu ada gitu kan. Ada. Nah, kita juga bukan mengecek ya, tapi Merasakan. menanya ke beberapa pelaku-pelaku UMKM yang ada di tebing, contoh kayak rumah makan dan segala Iya, macam. iya. Dampaknya Gimana seberapa? sih impactnya, terus pajaknya mereka otomatis nggak mungkin dong ketika Betul. teman-teman UMKM ini dengan profit yang sedikit, pajaknya masih Tetap sama, betul. Kan kita meninggoy. Betul. Harus ada perubahan juga. Dalam pandangan kacamataku gitu kan, ngelihat kota kita yang memang udah transisi berbeda gitu. Nah, gimana cara kita untuk biar supaya ini bisa jadi daya tarik lagi nih? Orang di tetangga-tetangga kita di radius kilometer mungkin dari 20 sampai ke 40 kilometer ya kan, Udah baik. bisa hadir ke tebing. Betul. Apa sih yang mereka lihat nih? Iya. Yang menarik mereka itu apa sih? Iya. Gitu? Ya sampai hari ini aku juga dari anak tebing, aku melihat ya apa gitu. Iya. Potensi apa yang bisa kita munculkan? Nongkrong katanya, kayak di TL. Betul. Banyak kawan-kawan aku dari Sergei sama Indrapura. Jadi sebenarnya tebing ini kalau misalnya ada pasar malam, itu bukan orang tebing pak, orang-orang di situ. Betul, orang luar ya? Teman-teman kita di Sergei, Betul. di Indrapura itu. Iya, Bang. Betul. Nongkrong-nongkrong di TL, yang krian itu yang bikin rame. Iya. Maksudnya kalau di posisi kita gini kan, anak-anak ya memang anak muda yang suka hal-hal yang fun, betul. enjoy. Cocok nggak sih pasar malam? Iya, kayak mana ya? Kalau di aku sendiri sih not my style kan Not gitu. my style. Cuman beberapa teman-teman aku kayak, ke pasar malam yuk, kayak aku ngerasa masih iya. cocok. Masih ada. Masih ada Mungkin Karena bisa di kayak pasar kayak malam. kata kawan-kawan aku, kalau pasar malam kalau dia pas malam ada apa tuh baling-baling tuh ada lampunya kayak di Paris kata kawan aku. Sama yang satu lagi tong iblis apa namanya? Tosetan. Tong setan. Saiton, iya itu. Cuma baling-baling itu kata kawanku kayak di Paris, jadi kayak gitu. Paris bukan. Oh, iya. Bukannya London itu. Nggak tahu lah kata kawan aku itu kayak di Paris jadi. Paris kayaknya menara Iya. Eiffel deh ikoniknya. Ada juga pasar malam di Paris, cuma kan beda namanya nggak pasar malam. Berarti nampak lah dari tebing ketika ada pasar malam dibuka naik yang guna. Di tebing aja ada pasar malam, semua orang heboh kok. Naik kan ini begini. Ribet pak, udahlah. Pasar malamnya ribet kalau yang lain. Iya. Ribet. Kita banyak kontroversi. Iya. Tapi itu sih bagus sih, apa ya kan? Kalau Bener. kalau menarik. potong Ya, ada maaf baiknya, ini, ada bagus, ada baik, kayak- ada buruk. Jadi rupanya kayak masyarakat tuh rupanya kayak peduli ya. Antusias, ya, betul. Kayak, pasar malam begini gitu. Iya. Ada yang nggak setuju. Nanti ibu-ibu jangkauan luas ikut-ikut juga. Iya. Apa sih nggak setuju? Apalagi Iya. dengan menggunakan hashtag FB Pro. Iya, Pro. masih Sorotan yang kitanya nggak di-tag jadi kalau kuliah. ST-nya nggak apa-apa pak. Yang masalahnya sorotan. Sorotan. Awak masuk. Oh, iya. Si Anu menandai Anda apa ini? Rupanya enggak. Harus direspon dengan salam interaksi. Iya, coba lah. Capek kali, sentuh kali itu. Makanya. Salam interaksi. Nah, kalau kayak pasar-pasar malam itu sih fine-fine aja sih kalau menurut aku ya, Pak ya gitu. Iya, iya. Tapi ya itu tadi kan balik lagi dengan potensi daerah kita nih yang gimana caranya untuk bisa ngebuat orang tertarik lagi ke tebing kan? Ada nilai Sebenarnya jual, kalau ya. sebenarnya kalau kita bilang untuk jangka panjangnya, fundamentalnya kali ya, Iya. kayak Yang mendasar. kalau kayak pasar malam kan dia tuh kan taktikal gitu nggak sih, yang kayak Betul. cepat aja. Kayak nge-cheat ya. Iya, kayak Berarti lebih ke baju ya, ini taktikal sih. kayak etalase 7 juga. Jadi afiliator. Di bawah ya. Etalase 108 ya. Tarik aja di bawah. Kayak gitu sih. Ya maksudnya kan kayak ayo dong kawan-kawan yang memang teman-teman Bergerak di industri aktif di kreatif ya. bidang-bidang industri kreatif tentunya kan. Apa yang bisa kita buat di tebing tinggi ini untuk bisa mendatangkan orang banyak? Betul, Ya itu betul, tadi event. Iya. Event. Iya. Orang ada apa nih di sana? Iya. Oh ini loh, ada kegiatan ini. Ada kok event-event itu Bing, kayak kemarin tuh acara-acara di TL itu kan Iya, ada. iya, Ya, itu iya. event ya itu. Ya iya. salah satu ya hal-hal kayak gitu. Tapi enggak sih mau ada event pun enggak tebing ini maaf lah ya. Kayak memang angkringan itu yang manggil-manggil karena kan kayak di kota-kota Oh, itu kan gitu. kayak apa gitu. Pokoknya kata kawan aku gitu kayak mana ya? Kenapa kalian ke tebing enggak ada? Di tebing banyak warges. Kayak gitu kata. Ya, kan bisa aku jadi- aku enggak apa kawan aku yang bilang anjing. Ya, kalian ngapain di tebing? Ini di luar dari skrip, ini di luar dari skrip. Tapi keren juga kalau event itu. Iya loh, Banyak nggak bikin percaya bargain. kali kan loh. Tanya aja, kalian komen aja lah. Di tebing banyak bargain nggak? Aku awal-awalnya nggak tahu. Dia terus kan kawan aku di luar kota, banyak bargain tebingnya. Apa tuh di boxing. Jadi kalau ditanya, ini kan aku kan pemahaman aku.
Namanya aku bukan orang pintar. Aku bukan anak kuliahan. Beda masalah. Ya cuman lah, kalian bahasa kan tinggi. Aku malah bisa kayak intimidasi apa, terisolir apa, nggak bisa. Pokoknya kan aku tanya kawan-kawan aku, Kenapa datang ke tebing? banyak barges katanya. Kau tahu di TL katanya, cuman Jadi dari kesimpulannya, kawan-kawan yang dari luar daerah bisa nih hubungin. Aduh. Pokoknya aku nggak tahu. Pokoknya kayak gitu, tanya aja sama orang luar kota. Udah, gak usah munafik kayak gitu dibilang. Betul. Makanya kalau dibilang bikin event apa? Kalau tiketing juga orang malas beli. Ya, karena itulah biar supaya kita bareng-bareng Ya. kita mengenalin event Rebranding kreatif. ya. Ya, kita nge-branding kota kita itu ya seperti ini. Enaknya itu seperti ini. Betul. Potensinya itu begini. Ya, karena ya. ya itu tadi. Dari yang negatif jadi lebih positif lah. Iya, Ya, yang negatif itu kan mungkin Ya. kayak ajak-ajakan nggak sih? Iya, betul, kita betul. singkirkan lah dulu yang negatif ya. Maksudnya ya gimana ya? Cuman ya kalau kita tanya orang-orang luar kenapa ke tebing ya gitu nongol cewek-cewek katanya Betul, TR. betul, ya. Aku mah tahu siapa yang barges, cuma mereka bilang barges. Ya aku mah tahu siapa nama-nama yang betul. barges siapa aja. Barges itu dari singkatan apa sih? Kayak ATM loh, digesek-gesek. Ya, aku mah tahu. Jelas. Nah, Aku kira ada patahannya. Rupanya jelas. Iya. Gesek-gesek. aku mana tahu. Iya. Ya Oh. benar. Ya namanya barang gesek, Barang barang gesek. gesek. Ya kan aku kan jawab sesuai pemahamanku dia. Betul. Ya kan? Munafik kalau orang nggak tahu. Munafik, pik, munafik. Benar. Ya, jadi kalau kita mau buat event, buat apapun ya bingung kan. Kalau tiketing salah. Betul. Tiketing kita boncos. Tiketing kenapa ya orang memandang tiketing itu sebagai tembok? Agak Aneh ya? Makanya kok dari dulu mungkin orang mikirnya aku dirugikan dengan Iya, ini. iya. Kayak nggak ada benefit aja datang ke event gitu. Ya, Kenapa maksudnya gitu? gini, kita juga merubah pola pikirnya. Kan? Betul, Artinya gini, pelan-pelan ya. Ketika kita ngebuat acara yang itu sifatnya apapun itu tentang dunia kreatif yang bisa dengan tiketing gitu kan. Masa iya orang nggak bisa melihat gimana cara kita membayar listriknya, Betul, gimana cara betul. kita menghadirkan teman-teman Betul. tenannya, bagaimana kita bisa menghadirkan orang yang memang jadi guesternya untuk datang ke situ. Ya. Ya. Coba bareng-bareng kita bayangin sekarang tujuan kita buat event tapi nggak ada tolak ukurnya gitu. Betul. Untuk apa sih? Ini bakal ada nih event tebing, Ayub Oyoy. Ya, ya. Misalkan jadi Betul. pemandu striptease, Acaranya. pemandu itu gitu kan. Masih ya. Damn, BA kopi gajah. Kau suruh aku jadi penelitian ya. Kau suruh aku bikin gila-gilamu ya. Ya maksudnya ya bareng-bareng lah kita berpikir ke situ. Nggak semua yang gratis itu Iya, bisa jadi Iya, merugikan. Itu. Ya. Ya kalau sempat kayak pasar malam baling-baling gratis, ya kau 2 kali ngebaling, Iya. kau baling juga di bawah kan gitu. Bingung Lebih ke juga. situ sih. Betul. Ya cocoknya kalau dari kacamataku serunya di tebing tinggi ini kota event. Iya. Iya. Di brandingnya Karena, ya. sekarang jadi kota event. Kalau aku sih sebenarnya kalau dibilang kota event nggak setuju ya. Iya. Kalau misalnya kalau harusnya aku, Ya, harusnya gimana, Bang? kalau dia gitu, aku bukan harusnya, tidak, aku bukan mengatakan tuh harusnya tidak dong. Tapi kayak pendapat aku Harusnya, tuh. ya. Karena kan awal kan memang anak-anak gak terdidik. Iya. Ya kan, maaf dong, itu awal nggak kuliah. Awal nggak terdidik, awal nggak bisa kayak melui bahasa-bahasa. Cuma kan pemahaman aku nih yang bodoh ini. Kalau dibilang kota event katanya gitu, Iya, iya. terlalu apa sih dibilang kan karena perlu perizinan. Iya, Seperti betul. itu. Iya, Sebenarnya iya. kalau dibilang sih lebih enak tebing ini sebenarnya kalau ada investor yang ngebangun kayak apartemen, Oh, ngebangun iya. orang gitu. Sepakat, sepakat. Jadi kayak orang kaya di Betul, kota-kota betul. lain, orang kaya di sana itu kalau punya ani-ani kan bisa disimpan di sini. Sama-sama pakai kacamata hitam ya. Ya, agak sakit matanya ya. Sama-sama pula. Jadi kayak negatifnya lebih dieskalasi dong, loh, Bang, kalau tapi gitu, kan Bang. setidaknya kan ada dia apanya dibilangnya ekosistemnya apanya dibilang perkumpulan Ini, itu tadi. buat Kalau abang Ah. bilang gini, kalau abang bilang gini, bargesnya jadi lebih eksklusif. Benar. Karena Iya. kita menyediakan. Nah ini dia, ini otak-otak bargain. VIP, jatuhnya lebih VIP. Iya, kan aku kan susah pemahaman aku yang nggak berpendidikan ini loh. Aku kan memang nggak ngerti intimidasi apa, imigrasi. Iya ada Betul betulnya. juga. Positifnya itu ketika memang investor datang kemari ngebuat ya memang jadi tempat. Contoh lah kayak di kota Kisaran lah, aku bilang kota Kisaran, aku kan sering ke Kisaran kalau ada job-job manggung kan.
Di supermarket di sana ada salah satu supermarket yang sama kayak di tebing juga. Cuman versi di tebing tuh tidak ada bioskopnya. Oh gitu. Mereka ada bioskopnya kayak orang-orang kawan-kawan kita di Tanjung Balai, di Batubara itu kok nonton bioskop ke sana. Betul. Nah, Ya, itu betul, sih betul. kayak investor Iya, kayak benar. gitu. Tapi Kalau kita ada event-event juga. kan Iya. tentunya kan kayak karena perlu perizinan, Betul, perlu ABCD. Nah, contoh ya kalau ada infrastruktur ataupun hiburannya memang dia fundamental, jangka panjang contoh kayak gitulah. Betul, bioskop gitu-gitu. Jadi ya itu tadi kan activity-nya juga harus dibanyakin ternyata di betul, tebing. betul. Ngapain ke tebing TST? Karena kalau dibilang ya kalau tes sambil nggak ceweknya itu nggak ada, bohong tuh semua, bohong. Tes susu telur. Tes susu telur. Nengok cewek keluar lagi, telurnya ditambah lagi. Wah, itu pemahaman kau lah, kau orang pintar bisa ngomong kayak gitu loh, lucu aneh. Makanya apa namanya, kalau aku bilang kalau event-eventan sih enggak sih ya, kayaknya enggak, aku sih enggak. sepakat ya. Nah, kayak Iya, gitu. benar. Tapi kan pribadi aku nih, Iya. terserah sih kalau orang lain bilang enggak betul tuh si A itu, ya udah lanjut kalau enggak betul. Itu enggak kan gitu. Maksudnya kan, namanya ya, aku tadi. otak aku kayak gitu Benar, mikirnya. Pandangan orang nggak ada yang satu Iya. tujuan. Iya. Kalau ada tujuan kita Karena nggak gini bakal- juga kan, kalau misalnya dibilang, soalnya aku potong nih. Ya, aman. Kalau misalnya kayak pembangunan ini, misalnya kayak ada nggak investor yang kayak mau bangun mall kah? Kayak ada pun mall itu begini kayak ya you know lah mall itu kan, kayak nggak kali paling abak ke situ karena ada F&B di situnya gitu. Kalau dibilang masyarakat tebing kan sedikit-sedikit gajinya, katanya gitu. Nggak tahu lah kalau kayak awal kan gaji 1.200.000 kan udah bisa lah. Kayak aku ini. Padahal malas kerja tapi naik gaji. Siapa sih? Kau bilangin aku anjing. Ya aku rajin lo kerja, aku nyangkol-nyangkol. Ya kita kan sipil. Aku sepilir. Jadi itu orang tebing dibilang begini apa namanya, kalau dibangun ini emang orang tebing sanggup. Heh, itu di Medan tuh yang menu itu ya, parkir basement tuh BK-BK kita semua ya, BK-BK tebing, Ineng. Tapi di kota luar. Di kota, karena memang nggak Karena ada. nggak ada di tebing. Karena ada di Orang tebing tuh banyak banget lebihnya, sumpah. Iya, iya. Serius loh. Betul. Dia bilang kafe tiap bulan tuh buka. Betul. Pengunjungnya ada, Iya. sebelahnya rame, sebelah rame. Siapa aja itu? Iya, bener. Kan gitu kan. Orang tebing mana zaman sekarang nggak pakai IP, misalnya kita bilang minimal 11, mampu kok. Betul. Xiaomi. Damn. Sungsang. Damn. Jadi orang tebing mana yang nggak mampu? Banyak orang-orang kaya tebing ini sebenarnya. Nah, satu lagi tambahan juga kalau dari pandangan aku, tebing ini kan kota sejarah ya. Iya. Jadi ya keren juga sih kalau kita mengenali dari budaya yang ada di tebing. Mantap. Selain kota event, selain mendatangkan investor, Betul, selain betul. Contoh kayak mana? Budaya-budaya itu kayak mana? Kayak mana tuh? Aku memang Lebih digalakkan lah. Contohnya ya Lebih digalakkan. Real gitu. lagi. No, jadi bukan dari No, bukan dari damn. Iya, damn. Amazing. Ini udah mulai bahasa Inggris nih, Pak. Oke. Udah bukan orang tebing lagi ya. kali loh, bervalue banget loh. Iya. Awak apa lah anak broken home? Harus ngambil rapor kayak mana itu? PR memang. Ada ayah wah menimpa. Jadi Wajar bila saat ini. Depresi-depresi gitu. Lanjut Mel. Oke. Cagar budaya tuh kerennya kayak kita banyak peninggalan sejarah yang ada di tebing tinggi kan? iya. Ya maksudnya Apa peninggalan sejarah kita? Aku nggak tahu apa aja tuh. nah sejauh ini peninggalan sejarah yang masih kental itu kayak ada Masjid Raya, Masjid Raya itu salah terus satu ada ikonik sejarah juga betul. Tugunya kita, banyak lagi sejarah. Oh iya tunggu 13 Desember ya. Iya. Maaf loh, aku namanya nggak tahu. Iya, Simpang kalau dulu nggak ingat. Tugu apa itu? Tugu. Tapi tuh Ada kudanya. Tugu pahlawan tuh Tugu katanya. pahlawan itu. Kalau Simpang Dolo ada Tapi kudanya aku berarti enggak. kuda. Udah tunggu dulu, aku mau tanya dulu. Tunggu dulu. Kuda itu dulu. Apa benar apa? Aku memang nggak tahu, mohon maaf ya, diluruskan loh, jangan disalahkan aku, Iya. gitu kan. Itu kan tugu kuda. Aku pahlawan apa itu? Pahlawan apa sih tuh yang di situ kan? Maaf lah Pak pahlawannya, nggak ingat aku. Dia kan naik kuda kan, tapi sambil gini kan. Iya. Kalian bilang nggak sih tongkatnya nggak ada? Kalian bilang nggak sih tongkatnya nggak? Itu memang aku memang baru merhatikan tongkatnya nggak ada. Sebenarnya- tapi nggak tahu ya, tapi nggak tahu lurusin dulu ya. Ngapain dia kan? Toketnya nggak ada. Tunggu dulu ya. Setingkat tongkatnya nggak ada, karena aku takut tuh. Kok jadi kabel listrik? Serius. Pak, tolong tongkatnya diadain, pengadaan tongkat berarti. Tunggu dulu, aku salah aku. Takut saya aku salah betul lah. Tunggu dulu. Iya ya, harusnya ada tongkatnya. Ah? Iya. Apa pula terbang di kudanya? Aduh, mana dia tuh di AI. Kuda terbang, kimbe. Ya sekilas aku lihatnya memang gitu sih, nggak ada ini. Nggak, tongkatnya, Iya, nggak sekilas ada. ya.
Ya tapi sembari dicari Aku nggak ayam. tahu lah ya, atau memang dia nggak bertongkat atau apa. Nah, kita ya diskusi tektokan. Iya. Aku asli daerah Tebing, sementara abang yang dari Aceh ya. Aceh. Nah, apa pandangan abang terhadap kota Tebing ini ngelihat aktivitinya, Oh ya. Ya. SDM-nya? Ya. Apa yang abang lihat di Tebing ini? Dari sisi negatifnya ya. Karena experience pertama ya pasti negatif dong. Ya kalau negatif aku lihatnya secara sesumutnya ya, secara seprovinsinya. Habitnya kan pasti sama, bawa-bawa gitu, sama. Yang paling sering kulihat itu klakson. Sering bunyi. Iya memang. Klakson sering bunyi. Memang kalau itu. Di Aceh jarang sekali, Bang. Oh iya ya. Iya, di lampu merah itu jarang sekali orang klakson. Ini klakson, walaupun nggak ada orang di depannya tetap klakson. Itu apa coba? Jangan enam. Jangan enam. Enggak emang orang apa? Emang kan sibuk semua orang di Tebing. Gimana? Kayak mana ya kok bersalju si Bang Dolo, woi. Ini siapa sih ngedit bersalju si Bang Dolo? Abang cari di mana coba? Facebook. Ya Allah, Facebook. Oh, berarti Orang Tebing aktif di Facebook kok. pandangan abang gitu terhadap kota Tebingnya yang sendiri. negatifnya, tapi yang positifnya, aku melihat di sini itu masih banyak potensi yang bisa dikembangkan gitu. Dari yang abang bilang tadi, bioskop harus diadakan, itu bisa jadi juga salah satu opsi gitu, disemarakkan event. Jadi sejarahnya, karena banyak orang yang nggak tahu Simpang Beyo itu asal muasalnya dari mana, Semadolo gitu. Kalau di izin bang, ini juga aku tanggap kami sendiri yang teman-teman muda ini sebenarnya apa sih identitas Tebing Tinggi? Iya. Kita juga nggak tahu mau ngenalin Betul. di kota kita ini apa ini cocoknya. Iya. Oh, Ayo, kayak Sebagai apa sih? taunya kota Lemang aja. Iya. Dulu aku taunya Tebing Tinggi kota Lemang, itu aja yang aku tahu. Ayo pernah ada berpikiran nggak Tebing Tinggi ini identitasnya apa gitu? Simpang Beo ya. Pokoknya Tebing Tinggi itu apa dalam Itu kata orang. Kok Tebing di mana? tingginya gitu. Simpang Beyo. Kalau aku bilang di sini nggak tahu, di sini nggak tahu. Bang Beo tahu? Tahu. Nah, udah. Identitasnya si Bang Beo. Ya, tapi gini patokan juga, jalan ini itu. juga. Ya mungkin kita sering keluar atau pernah main-main ke keluar kota gitu kan. Iya. Kita sering kali melupakan kota kita. Contoh, Sumatera di mananya bang? Medan. Medan. Padahal asli Tebing Betul. bos. Sebenarnya kalau gara-gara kayak gitu gininya itu, gimana, capek gimana? lo menjelaskannya ke Betul, orang-orang. Bang. Spesifik itu Kayak aku lah ketemu sama kawanku yang di Norwegia. Damn, Norwegia. Karena aku di New York memang. You asal mana katanya? Norwegia loh. Masa itu Melayu. Itu Melayu abangku. Budaya Melayu. Tapi Norwegia memang banyak Di mana? Melayu. Kat mana? Orang udah lama di Pineng nggak berobat. Dia bilang Sumatera Utara kat mana? Gitu. di Norwegia. Indo katanya. Iya, di mananya? Medan. Oh, North Sumatera. North Sumatera. Yes. Yes, Dia bilang. absolutely. Oh, I know katanya. I nak datang dua minggu lagi beku kayak gitu gitulah pokoknya katanya. Tapi kan bisa kita bantah. Tapi kalau pernah juga coba kawan kayak gitu, iseng kan kayak kawan dari mana ya kemarin dari Bogor. Di Bogor. Kok di Sumatera ya Ip? Iya, di mananya Tebing Tinggi? Tebing, dicarinya Tebing Tinggi di kota lain ada. Betul. Kecamatan ini. Sumbar. Ya Iya kan? ada. Ada, Tebing Salah Tinggi. aku bilang. Betul. Maksudnya gini, kalau aku ngelihatnya ketika memang kota kita udah secara eksis ya dengan apa yang bisa kita tawarkan ke orang lain itu, ya aku juga bangga gitu. Betul. Aku asli Tebing Tinggi bang. Ya mereka mengenalnya karena oh Tebing Tinggi ini ya. Karena Aku bangga jadi anak Tebing. Bangga kali pun jadi anak Tebing. Oh iya. Bangga lah, jujur aja aku bilang. Kenapa ada martabaknya? Martabak bangga. Bangka. Bangka, Itu Bangka. Bangga jadi anak Tebing. Enggak mah Tebing, oh Tebing enggak. Cuman kalau selalu kayak aku ketemu orang-orang luar kota lah di Sumatera Utara ini kayak Pekanbaru, kawan-kawan di Langsa kena azab kok kan. Kawan-kawan di Langsa. Di Tebing. Oh iya Tebing. Iya. Kayak jatuh Tebing ini tau gak sih? Ini baru aku ingat ya kalau otak Iya, yang kecil. iya. Tebing ini kayak kota masa lalu gitu loh. Oh, Tahu gak sih? Jadi kayak nggak tahu ya. Pokoknya kan menurut aku yang bodoh lebih ini. ke hibernasi deh ya. Kok hibernasi? Coba bukan hibernasi itu apa? Kayak flashback gitu gak sih kalau anak-anak Instagram bilang? Iya. Udahlah, aku jangan dibodoh-bodohin apa? Cok, hibernasi itu apa sih cok? Hibernasi. Jadi ada kehidupan setelah kita mati kok salah ya? Itu reinkarnasi loh. Oh, iya. Reinkarnasi itu. Tapi Kondisi tidur itu surat panjang kawal tidur. ya Kayak aku kota lihat yang Tebing ini kayak gitu. Aduh, mampus. Kan konteksnya hampir sama bang. Kota masa lalu gitu. Iya, jadi kayak contoh sana, wih,
Dulu pun tinggal di tebing lu keluarga. Kalau aku kumpulin dari 50 orang yang aku jumpain di Ya, kota, rata-rata 30 gitu. orang ngomong kayak gitu. Ya. Iya Allah masuk angin. Kopi dari mana ini tadi nih? Ya Allah. Minumnya harus kayak gini. Tadi udah kayak gitu. Berapa orang gue jumpa juga gitu. Iya dulu aku pernah kerja di tebing. Jadi ada kata dulu itu loh kayak. Iya. Tebing tinggi sejarah Iya, itu ya gitu betul, kan. betul. Kayak dulu pun nenekku tinggal situ. Kayak aku live di TikTok gitu. Stay mana? Iya. Tebing. Oh, nanti udah habis live di DM tuh. Dulu aku pernah tinggal di tebing. Betul. Udah 10 tahun tinggal di sini. Gila ke kota Mak. Jadi kayak Ini artinya banyak orang-orang tebing yang keluar kota. Keluar Iya. kota untuk mencari kehidupan gitu. miskinnya di tebing kayak. Kayaknya di luar gitu. Harus begitu sih. Iya, kayak gitu sih. Nggak bakal kaya juga kita kalau tebing. Bisa-bisa aja kaya di tebing ini. Kenapa nggak banyak kok orang kaya tebing diem-diem aja? Pelit juga. Nggak tahu lah kalau pelit dia tuh kan masing-masing. Lucu. Sedikit aja intermezzo ya. Kita masuk ke Sensite ini. Wih, Gue bahas Sensite. project Bang Melwi ada yang namanya Sensite gitu. Bisa diceritakan nggak Bang? Sensite itu bergerak di bidang apa gitu? Sensite. Uh-uh. Tapi ya biar teman-teman juga tahu apa itu Sensite. Sebenarnya Sensite itu hadir dari beberapa pelaku-pelaku teman-teman kreatif ya. Jadi masing-masing kumpulan potensi. Betul. Jadi dengan adanya dengan Dengan apa? berdiskusi, kita sharing-sharing, Iya. ya pengennya apa sih yang kita berikan untuk tebing sih Iya, awalnya. iya. Karena kita juga Awalnya anak bergerak, daerah betul, gitu. Masa betul. kita Oh iya Pak, aku potong. Iya nggak ada tubuhnya. Kabel dipegang apa pahlawan kita. Baru dapat. Makasih loh. Aku nggak fitnah jadinya ya. Iya. Betul, tongkatnya hilang. jadi balik lagi ke itu, kita coba galakin di daerahnya kita dong gitu. Gak mungkin kita Betul. asli daerah tebing Jogja yang kita ini kan Betul. Medan yang kita ini. Yang maksudnya dari teman-teman kreatif itu kita berdiskusi, tapi ya inilah yang bisa kita hadirkan untuk saat ini gitu kan. Ya. Nah, filosofi Sensite sendiri dari Sensite, maksudnya rasa dan satu sudut sisi gitu. Oh, I see. Rasa ya. Sensite ya. Sense ya. Sense dan side. Side itu sudut Iya, ya. betul. Sense itu sisi. Iya. gitu. Jadi Sense itu sebagai sisi sudut jadi ya, sense Jangan masa kejauhan kau sisi ya. sudut. sebagai wadah ya, Iya, untuk memberdayakan mungkin teman-teman kreatif yang ada di tebing tinggi dan Teman-teman sekitar. dia aja, bukan teman-teman kreatif. Teman-teman dia aja kalau itunya. Kayak lebih memberdayakan itu dulu. kan, Iya. baru ke teman-teman yang lain. Oh, kalau ada job makan sendiri nggak kau. Tapi proyek-proyek di kalau masuk ke Sensite atau ke pribadi abang gitu, abang diskusikan ke situ dulu gitu. Nah, kalau sejauh ini kan dari aku yang gelutin bareng teman-teman di Sensite itu, segala project itu kita coba diskusikan ke Sensite. Iya. Oh. Ini gimana? Ya. Jadi Apa yang bisa kita bantu? jadi bergeraknya lebih mudah ya. Lebih mudah ya. Masing-masing punya koneksi Betul, kan. betul, Masing-masing punya target Iya. marketnya. Iya. Kenapa? Kacamata lagi mana? Itu Kacamata itu. ini nih. Oh ini dia, maaf ya. Kayak podcast sama tukang urut aku juga. Tukang usul. Tukang kusuk yang paling juga itu tukang pijit awaknya. Ini Hitam semua kacamatanya soalnya. Karena aku percaya kalau kita bergerak sendirian itu memang tibanya lebih cepat. Kita lebih cepat, lebih gesit. Iya. Tapi kalau pengen jalannya lebih panjang, lebih lama ya sama bareng-bareng gitu. Bareng-bareng. Enggak juga lah Mel. Dari mana? Kenapa bisa? Kayak band-band aja lah misalnya mereka bareng-bareng nggak panjang kok. Coba di solo karir. Salah itu makanya nggak sepakat kayak gitu-gituan. Nggak, kok orang bergrup-grup tuh jarang panjang. Coba sendiri. Penyanyi aja kayak gitu, grup-grup band paling kayak 10, 15 tahun. Solo-solo karir. Ya maksudnya kan Solo-solo karir kan kadang-kadang ada timnya juga. Itu kan jatuhnya kan kayak cabutan. Betul, Kayak, ya, ya, betul. Mbak diiringin ya, Betul. tidak aku Liodra. sebenarnya kan Dipanggil diiringi sama siapa aku bandnya? sendiri dan berkelompok gitu. Kalau sendiri melesat sendiri kita bakal ada titik jenuhnya nggak sih? Ya enggak sih, kok di medium ada jenuhnya. Dari mana nggak ada jenuhnya? Ya enggak, makanya kau hidup realistis, jangan banyak idealis. Aku juga realistis. Enggak ada, kau banyak idealis kau, sakit kepala aku dah lah. Berpikir secara logistis. Logistis. Tadi pakai K logistik, sekarang pakai tis.
Iya, ya maksudnya gini. Si pilir. Ngomong apa? Si pilir. Bukan aku ngomong sesuai pemahaman aku, namanya otakku di situ. Betul. Ini sepakat juga di kondisi hari ini yang memang kita sifatnya di industri kreatif ya gitu. Kadang kan kita berpaku kayak ya kita harus idealis dong. Iya, gitu. iya, Orang iya. yang butuh di kita, Betul. bukan kita yang butuh orang. Tapi selama kita berpikir kayak gitu, project kita bakal Iya, nggak ada. Berputar di situ Nggak saja. ada. maksudnya ketika seni itu dijadikan seperti idealis, kalau kita ngebuka lapangan kerja, iya, kalau iya, kita iya. Ya membuka kalau seni dijadikan idealis ya kalau memang kau udah nggak duniawi lagi sih. Betul. Ya iya. Nah, Kalau kau hidup iya. kayak nama-nama daun, kayak gitu. Jadi sebenarnya itu juga masing-masing orang ya. Ya. Ada seninya sebagai hobi dia. Iya, betul. Ada dia hanya untuk ya sebagai ada pekerjaan tambahan dia lah di sisi Iya, lain dia iya, juga iya, sudah iya. bekerja gitu kan. Iya. Tapi di sini kami juga mencoba gitu kan. Dalam industri kreatif itu jangan terlalu idealis juga gitu kan. Kita harus menyesuaikan. Orang udah bayar kita, apa yang bisa kita beri? Betul, betul. Kewajiban dan betul. haknya. Iya, betul. Damn. Angkatnya terus. Terakhir aku mau nanya juga sama Bang Arif ini. Apa cuy? Ya betul Bang, ini proyek Kok jangan kau buka-buka itu. aku penasaran ini. Oke. Abang yang ngelola ini atau enggak gitu? Iya sebenarnya kalau dibilang ngelola di situ ada manajemen. Ada manajemen. Di situ ada manajemen. Jadi kayak ya mungkin saya adalah tim di balik layar. Oh gitu. Abang lebih suka di balik layar ya? Iya, di balik layar, di balik kelambu. Bayangin Berarti nggak terbatas gerakan kita kok di balik layar gitu. Iya dong saya. Lebih kecil. Kalau ke depan nabrak layar. Nabrak layar. Nabrak layarnya sayang kok kan. Kita kayak wayang itu loh di Bali gitu kan. Yang timbul cuma siluetnya aja. Iya, gitu loh. Jadi kok jangan penasaran itu ya sama itu. Betul. Memang semua itu ke contoh kayak di F&B ada juga di F&B. F&B ada gitu juga, kan. berarti. Ya di balik layar juga kayak gitu. Kalau dibilang endorsement enggak, aku udah nggak terima endorse lagi karena ya capek kan membodoh-bodohi orang. Ini enak banget loh, padahal nggak enak, sumpah. Ya daripada Aku suka pandangan itu. kau bayar untuk berdosa, Aku bukan suka aku pandangan itu, idealis sumpah. tidak, Aku suka. bukan aku idealis tidak. Ya mending kalau memang betul-betul mau solsat ya kalau tiba-tiba kau jadi Ya. besar gini nggak Ya. tahu lah kita akan rezeki Ya. orang kan. Ya. Mending kau nggak usah kau brand ambassador aja sini. Betul. Jadi kau kasih aku produknya selalu aku pakai atau memang makanan selalu aku makan daripada Betul. endorsement. Betul. Hari ini dimsum endorse, minggu depan dimsum endorse. Ya. Minggu depan dimsum endorse. Setahun 10 dimsum, 10-nya enak. Yang nggak enak yang mana? Mikirlah kau. Stres aku Iya, udah. iya, iya, Mau aku iya, berbagi iya, orang. Betul. Benar, Jadi benar. kalau mau masuk pun brandingnya ya bermanfaat untuk abangnya sendiri. dan Iya, halayak jadi gitu. kayak bisa aku bawa kemana-mana. Misalnya aku kayak aku nih mau kesini duduk nih, boleh nggak aku bawa produknya? Boleh. Aku contohnya di rumah kayak pengen dengar lagu Last Child kalau galau gitu. Aku sambil Dari banyak lagu Anda pilih Latsan. kayak wajar bila saat ini kan kok broken home gitu. Busuk gitu. Jadi kayak gitu, nggak usah endorse lagi. Kok macam anak broken home? Kok broken home atau broken dad? Broken apa sih? Broken leg. Damn. Selalu aja sih. Selalu Iya, aja aku sih. aja sih. Keluargamu juga kok, bukan keluarga aku. Bodo Tapi amat. ya itu tadi bingung Kayak juga. gitulah. Saya nggak mau terima endorse lagi gitu. Bukan karena banyak duit, enggak. Duit aku cicil aku banyak. Tiap hari tuh leasing teleponi. Enggak bang 3 bulan. Ya awak cuma bilang sabar. Enggak tuh. Sabar. Cuma banyak duit. Enggak. Memang Aku izin coba motong lah. Ya. Kenapa orang-orang kalau make HP yang matanya 3 tapi kayak gini contohnya? Kenapa nggak gini aja? Biar supaya apa aja? kayak gini. Oh gini. Ya kalau gini bisa kan dynamic island. Oh, iya. Ntar aku terangin layarnya ya. Iya. Karena ya aku juga minder gitu kan, walaupun aku juga punya 1, 2, 3, 4, 5. 5. Lebih banyak kameranya. Tapi lebih gini. Aneh. Ini loh orang-orang kan ini ya. Maaf ya kalau Cuma DM pula Basarnas. Ya. Nama abangku namanya Basarnas ya. Basarnas Yagian. Oh, alah. Lucu loh kalian. Jadi kalau dibilang kan kenapa orang-orang yang bertiga megang ini serba salah loh. Orang yang megang Pipo Y15 kalau megang-megang kayak gini, mana apa yang menurutku yang mahal itu? Pipo. Mana Oh, menurutku yang mahal ini. damn. Ini setara UMR Jakarta 2 kali nih. Oh, iya. Nah, kalau megang kayak gini orang nggak pernah merasa apa. Orang-orang megang Samsung Flip misalnya.
Kenapa sih megang Samsung gitu? Kenapa harus yang megang Apple aja? Iya kan? Kenapa coba? Stereotipnya orang kenapa? Ini brand-brand ambassador Apple juga. Bukan, aku tuh beli iPhone karena iseng aja. Tetap aja kerja pakai ini gitu loh. Berarti karena iseng gitu ya. Ya karena kan nggak mungkin kan dua-dua handphone Android dua-duanya. Bisa iseng ya. Aku pengen beli iPhone untuk Kita mikir untuk menambah penghasilan melalui content creator gitu-gitu ya. Enggak sih kalau Android agak ngeblur dia. Kalau berstagian sih. Kan tahu sih karena Androidku mahal ya kayaknya kan bagus aja sih, pen aja sih. Pen aja sih. Betul. Tetap aja gitu. Jadi orang kayak megang Android nggak pernah dipermasalahin. Apalagi Android sekarang kan makin tersohor tuh kameranya kan besar-besar gitu. Kenapa orang nggak pernah permasalahin coba lah? Betul. Harus kualitasnya pun hampir menyaingi ini kan. Iya. Nah, kenapa harusnya Apple aja? Memang orang-orang penyakit hati udah gitu loh. Kan iPhone-nya nggak mahal-mahal kali gitu loh. Kayaknya mahal-mahal kali iPhone. Betul. Nah, ini untuk menutup ya, karena kita udah kepanjangan ini. Panjang kali pun ini. Ini nongkrong jatuhnya udah. Betul. Ya. Betul. Habis Isa balik. Untuk nutup ya, bagi kawan-kawan yang mungkin mau nyoba untuk hidup di dunia kreatif gitu, ada nggak saran-saran dari abang-abang ini untuk adik-adik kita lah atau siapapun yang mau nyoba gitu untuk bekerja di bidang kreatif ini? Karena aku tengok settle gitu pendapatannya kan. Wajib. Settle. Kita hidup dari apa yang kita senangi gitu. Benar. Nah, ada saran nggak dari Bang Melwi sama Bang Arif ini? Kalau bagi aku adik-adik sih- kita Apa tadi tuh? yang mau coba untuk bergelut di dunia kreatif gitu. Ada saran nggak dari abang? Kalau dari atau aku ya, konsisten kah misalkan gitu-gitu? kita lebih nggak tahu lah budaya anak muda hari ini ya. Kalau di aku posisinya biar lebih bebas gitu kan. Lebih bebas, Anak muda betul. hari ini Nggak kayak mau terikat. nggak mau terikat Betul. malah. Ya tahu juga kita nggak terus-terusan dapat pekerjaan itu ya muluk-muluk di kantor dia. Betul, Enggak. betul. Kita bisa ngopi sambil pegang laptop, Ya. gitu kan. Kita bisa ngopi sambil bekerja, Betul. kita bisa ngopi sambil mencewek. Masuk dia kenapa selalu gitu Iya. bang? Dia birahi. Makan apa tadi? Dia hari ini birahi kali. Sumpah betul aku takut kali. Betul aku. Kalian nongkrong berdua tadi kan? Aku tahu lah aku. Ya maksudnya gitulah. Birahi kali ya kira-kira. Pesan aku di industri kreatif, kawan-kawan yang Kamu nggak apa-apa. belum nggak apa kak, Ini birahi kali hari ini. yang pengen bekerja dan pekerjaannya itu sesuai hobi dia, Betul. gitu kan, bisa ngeremot namanya bahasanya kan. Oke. Terus pekerjaan itu kita bisa akses di mana aja, banyak platform-platform yang memang menyediakan pekerjaan industri kreatif itu. Ya. Kayak pidato. Ya, kalau aku sih pesannya itu aja ya. Maksudnya lebih fleksibel lah. Betul. Sebagai anak-anak muda ya kan. Betul. Yang dia nggak harus ngantor, yang dia nggak harus. Ya. Mak, aku pergi jam 7 nih, jam 6 balik. Ya. Dicoba aja ya. Kalau memang punya skill ya coba aja Iya, dulu. benar. Tapi balik lagi ya betul. sih. Kita punya kesempatan nanti punya skillnya ya mungkin bisa hidup dari situ. Yang penting dicoba aja semuanya gitu. Kalau dari Bang Arif ada nggak bang? Kalau gimana ya? Yang mau turun ke industri kreatif ini dia berarti komersil lah ya itu. Iya, misalnya ada kawan-kawan di sini yang nonton ini, aku mau dong jadi Bang Arif gitu. Nggak ada yang mau jadi aku. Nggak ada orang mau jadi aku. Jujur aja aku bilang, siapa orang mau jadi aku? Pak orang gila. Aku mau ada di taraf dia gitu. Elektabilitas lagi. Tak tahu apa ya elektabilitas. Elektabilitas, coba. Jadi orang itu ngelihat Arif itu Untuk sebagai presentase keterpilihan. iya. Gitu ya. Mau dipilih oleh orang itu. Orang jadi abang ini ramah, menyenangkan gitu. Kayak anjingnya ya Banyak sih bilang banyak gitu. kan. Nah itu mau aku bilang, pas saya berhubungan berkorelasi sekali bisa aku bisa Iya. korelasi ya. Iya. Pendidikan aku anjing lah. Jadi kalau misalnya kayak orang mau turun ke industri kreatif gitu ya atau mau ya banyak lah gitu, kalau mau kreatif apa gitu. Cuma satu sih yang mau aku bilang gitu. Iya. Jangan nganggap siapapun yang di industri kreatif juga sebagai lawan. iya saingan. Betul. Setuju. Di tebing ini kebanyakan kayak gitu. Betul. Pantang si A dimusuhin, pantang si B dimusuhin. Iya. Dimusuhin. Pantang anu jadi pimpinan dimusuhin. Betul. Aduh. Bapak sentuhan lagu rohani mampus kau. Gereja mau buat. Jadi gitu aja sih kayak jangan jadikan apa ya?
misalnya gini, turun nih di industri kreatif dengan Pemikiran bukan pemikiran yang sama, dengan industri yang sama misalnya. Kita nggak usah sebutkan secara spesifik lah industrinya apa. Pasti kalian bisa menangkap di otak kalian yang sangat smart itu kan. Nah, habis itu berpikir nih, iya. Coba cari tahu Mas ini. Harganya berapa gitu. Ini ini. Dia siapa aja dibabat, jangan. Iya. Nah, lebih baik dirangkul. Nah, kalau memang nggak, kalau memang tujuanmu uang, jangan tujuan di industri kreatif. Betul. Karena kalau menurut aku di industri kreatif itu bakal uang yang datangi kau. Ya memang teorinya gitu, uang datangi kau, cuman dengan cara seleksi alam. Seleksi alam itu bagaimana? Ya kau tunjukkan aja personal brandingmu atau brandingan, citra branding merekmu sendiri. Gitu. Nggak usah kayak, oh dia kan segini. Dia kemarin di sana di komplain loh gini. Iya, betul. Aku kan bisa ngasih segini gitu kan. Iya banyak gitu TV-TV. Makanya aku bilang jadi kayak nggak usah nganggap semua saingan. Kau tunjukkan aja, memang kualitasnya kan gitu. Kita tuh pernah di sini. Dan semua berjalan dengan lancar. Betul. Yang banyakan orang, aku kebanyakan yang aku dengar kayak gitu ya kan. Nah, ini nggak iya Kak, kita nggak kayak si ini Kak. Kalau si ini yang kemarin dikomplain kayak di sana gini-gini. Jadi secara nggak langsung dia menceritakan dia keburukannya juga. Nah, yang bodoh siapa? Kliennya bodoh. Kliennya kau dia dapat orang yang kayak gitu, nggak usah lagi anjing. Karena apa? Pesta kau bakal ceritai. Oh, pesta kau, acara kau, event kau bakal ceritai. Ya. Dia apa ya? Maksudnya ayo dong bareng-bareng. Kayak gitu. Punya pemikiran setara gitu kalau bisa. Untuk manusia-manusia masyarakat yang mau pakai industri kreatif, kalau kalian udah ketemu sama seseorang atau satu grup yang industri kreatif yang kayak, iya kami itu nggak kayak sini, jangan dipakai lagi. Kalau udah dimulai dengan menceritai orang, jangan. Karena apa? Event kamu bakal ceritai besoknya kalau kau sudah tidak kerja sama lagi. Nyata terverifikasi, stempel. Biar kau tahu. Stempel. Oke. Itu kan. Oke. Oke, apa kau? Masuk nggak ini? Oh, pula apa yang ada ini aja. Tapi ya satu tambahan lagi. Ya kayak di kita ini kan termasuk Aib dan Bang Robi kan. Maksudnya kita ngeberikan jasa ke orang gitu. Kalau kita memberikan servis yang kurang baik, kan orang kan bisa ngelihat kinerja kita seperti apa. Tapi kalau kita bisa merasakan apa yang bisa kita bawa dari brandnya gitu kan, orang lebih welcome. Memang betul. Itu aja sih. Oke, teman-teman, terima kasih sudah datang di Serupa Podcast. Thank you, Bang. Ada yang mau dipromo-promo lagi nggak? Ada event ke depannya misalnya? Part 2 aja kan. Iya, kalau ada pun event yang mau dipromokan Melu nanti kau minta duit sama dia. Ya, minta duit sama dia. Karena dia dapat duit dari event itu. Part 2 aja. Iya. Jangan lupa juga follow akun Abang ini, teman-teman. Walaupun followernya aku yakin udah banyak kali. Sumpah. Tapi nggak apa-apa juga. Beli semua itu kok, Pak. Beli 100.000 dia 2.000 followers. Dia non aktif. Aku beli juga. Rinci ya. Kalau yang aktif dia 65. Tapi bisa turun katanya gitu. Tapi keren juga beli terus dibilang aku brand ambassador. Ya, ada juga orang tebing itu followersnya 2.000 open endorse. Jagain aku 2.000 nih. Open endorse nggak bionya? Enggak. Aduh, asam lambungku melonjak-lonjak. Jangan lupa kawan-kawan follow akun Bang Melwi di Melwi Alfandi @melwi_alfandi dan juga Bang Arif di Arif Kalingga, teman-teman. Jangan lupa juga beli buku Selama Sunyi Masih Menyala masih ada di Shopee. Jangan beli followers juga. Jangan lupa. Jadi izin sekali aku bacakan kutipan terakhir ya. Aku buat buku. Buat buku ya. Dari Bang Robi selaku memang sebagai penulisnya. Ini di akhir kata buku ini aku coba jelasin. Apapun yang kita lakukan, baik itu besar ataupun kecil, semua tetap harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, kawan-kawan. Oh my god, dia penulis sebab gitu ya. Kita tak pernah tahu pada kesunyian mana Tuhan akan menganugerahkan kita. Iya, ampun bicara hal yang baik pula. Bisa kali Melwi ini lihatnya. Selama sunyi masih menyala. Dia penulis buku rupanya loh. Masih ada di Shopee kawan-kawan, harganya cuma. Kalau misalnya aku menceritakan kisah hidupku, kamu bisa nulis buku. Harus bisa. Keren Bang Robi ini. Keren kali ya. Anak muda tebing tinggi. Anak muda Aceh. Astagfirullah. Itulah tebing tinggi ini kan. Minim memang. Anak muda. Tapi dia bilang dia dari Aceh. Iya. Anak muda dari Aceh. Aku salah aja, betul aku salah aja. Aku salah aja. Betul aku luar biasa. Masih bisa masih bisa kalian beli di Shopee, teman-teman. Harganya hanya 60.000. 60.000 itu belum dengan ongkir gitu.
Jangan lupa juga follow Aksara Taksa dan juga Serupa Podcast supaya kalian nggak ketinggalan episode-episode inspiratif seperti ini. Ini aja. Dengan bintang tamu yang full insight-nya. Ini isinya episode kali ini daging semua. Daging semua ya, yakin. Daging semua. Ada daging, ada duri dalam daging nantinya. Daging tembem. Bisa. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you. Melwi Pukima. Masuk lagi. Melwi Pukima.